Puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita langsung saja buka firman Tuhan kita di dalam Matius 13 ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 18 sampai 23, di sana dijelaskan tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Sini menjelaskan tentang bagaimana perumpamaan tentang seorang penabur. Dan judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah tanah hati menentukan hasil. Tanah hati menentukan hasil. Bagaimana Matius 13 berbicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi pada saat itu Yesus bercerita, Yesus memberikan suatu perumpamaan bagi orang banyak dan kepada para murid, menggambarkan bagaimana seorang penabur yang sedang berjalan ke ladangnya, yang sedang dalam perjalanan ke ladangnya, tetapi di dalam suatu perjalanan tersebut ada benih yang jatuh. Ada benih yang jatuh. Di dalam Matius 13 digambarkan bagaimana benih itu jatuh melalui 4 macam peristiwa. Benih itu jatuh. Yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Matius 13 ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Dan di ayat yang ke-19, di sana firman Tuhan menjelaskan, kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah menggambarkan bagaimana suatu benih yang tidak dapat dan tidak mungkin akan bertumbuh. Karena apa? Jatuh di pinggir jalan, jatuh di permukaan yang keras, melambangkan bagaimana sebuah hati yang tertutup keras, melambangkan bagaimana suatu hati yang tidak bisa ditembusi. Bagaimana melambangkan hati yang tidak bisa menerima benih itu, yang adalah firman Tuhan. Yang kedua, selain benih yang jatuh di pinggir jalan, di sana dikatakan bahwa benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Matius 13 ayat 5 sampai 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Lanjut di ayat 20-21, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Di sini menggambarkan bagaimana seorang yang menerima firman, yaitu benih itu, tidak memiliki suatu ketahanan yang lama. Di sana dikatakan bahwa ia tidak berakar, ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan akhirnya ketika matahari muncul,
menghimpit benih itu akhirnya mati. Di sini menggambarkan bagaimana kita ketika kita memiliki hati, memiliki yang namanya hati yang seperti benih yang ditabur di bagaimana batu-batu dan tanahnya sedikit, melambangkan bagaimana kita tidak memiliki fondasi yang kuat. Tidak memiliki fondasi yang kuat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memiliki fondasi yang hanya dangkal, tak tahan dengan penderitaan, tak tahan dengan yang namanya masalah cobaan. Akhirnya kita meninggalkan benih itu, meninggalkan firman itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita garis bawahi bahwa firman Tuhan harus berakar di dalam hidup kita. Firman Tuhan harus tertanam. Firman Tuhan harus memiliki fondasi yang kuat. Memiliki fondasi yang kuat sehingga masalah dan cobaan tidak dapat menggoyahkan iman kita, tidak dapat menggoyahkan benih itu, dan benih itu akan terus bertumbuh. Yang ketiga, benih jatuh di semak yang berduri. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah-tengah semak berduri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Di sini menggambarkan bagaimana benih yang di semak berduri ini bagaimana tidak tahan dengan yang namanya godaan. Tidak tahan dengan godaan materi kekayaan. Sana dikatakan bagaimana kondisi hati yang dipenuhi oleh semak berduri, dipenuhi dengan yang namanya kebutuhan manusiawi, kebutuhan duniawi, atau kebutuhan untuk hidup. Sehingga apa, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Sehingga kita memiliki suatu yang namanya kehilangan fokus, kebutuhan duniawi, kebutuhan hidup di atas yang namanya firman Tuhan. Itu tidaklah akan menjadi benih yang dapat bertumbuh di dalam hidup kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang keempat adalah benih di tanah yang baik. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sana bagaimana benih akan bertumbuh di tanah yang baik. Benih akan bertumbuh di tanah yang baik, dan benih yang dapat bertumbuh ditentukan dengan tentang kualitas tanah yang baik, yaitu tanah hati kita. Tanah yang baik menentukan hasil benih itu. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Dan seorang penabur, saya belajar ketika seorang penabur ini menabur, dia tidak memilih yang namanya suatu ketentuan khusus. Tidak memiliki yang namanya suatu kriteria dia akan menaburkan benih, tetapi dia menaburkan benih itu secara bebas. Di sana melambangkan bagaimana ketika Tuhan memberikan firman Tuhan, ketika Tuhan memberikan firman Tuhan adalah untuk semua orang tanpa terkecuali. Karena apa? Karena besar kasih Allah bagi setiap orang, bagi setiap manusia, sehingga firman Tuhan itu kepada semua orang, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang baik ditentukan dengan tergantung oleh respon hati kita, respon tanah hati yang menerimanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Poin besar pada saat ini adalah tanah hati atau ladang hati menentukan hasil, menentukan benih dapat bertumbuh atau tidak, tergantung daripada kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Benih yang tumbuh di tanah yang baik. Tanah yang baik berbicara tentang bagaimana tanah yang memiliki suatu proses, memiliki sesuatu yang namanya sudah diolah. Ketika petani, upaya petani untuk membuat tanah itu menjadi baik adalah bagaimana petani itu harus membajak tanah itu sehingga apa, menjadi tanah yang gembur, tanah yang baik. Dan itu berbicara tentang bagaimana suatu proses hati kita. Jika tanah adalah hati dan benih adalah firman dan pembajak itu adalah Tuhan itu sendiri, maka Tuhan harus memproses kita.
kita, memproses hati kita. Proses hati itu banyak, saudara yang kasih Tuhan. Bisa kita diproses oleh yang namanya keadaan, bisa kita diproses oleh yang namanya masalah ekonomi, untuk agar iman kita tetap di dalam Tuhan. Ada yang namanya kita diproses hati untuk kita menyangkal diri. Matius 16 ayat 24 sampai 25, Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri, saudara yang kasih Tuhan. Supaya apa? Kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh selalu di dalam hidup kita, bertumbuh dan bertumbuh. Kita tidak kalah dengan yang namanya semak duri. Yang semak duri melambangkan bagaimana pencobaan kekayaan, pergumulan masalah ekonomi. Mungkin usaha kita kenapa tidak bertumbuh terus, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap memiliki hati yang baik untuk suatu benih yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan punya yang namanya providensi bagi kita. Tuhan memenuhi segala kecukupan kita. Saudara kasih oleh Tuhan. Sebab itu marilah kita selalu di dalam Tuhan. Selalu di dalam Tuhan. Dan ayat penutup di dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Biarlah memberkati kita semua, memiliki hati yang baik, memiliki tanah hati yang baik untuk benih firman Tuhan yang dapat bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan, dan Immanuel, Allah beserta kita.